Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umur din waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 manajemen syariah, kelas akuntansi syariah 2020B, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fahmi, teman saya Zaid Abdul Fattah, dan Umar Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Perencanaan Strategis untuk penilaian akhir semester 2. Tanpa berpanjang kalam, mari kita langsung ke materinya. Pertama, pengertian perencanaan strategis. Apa sih itu perencanaan strategis? Jadi, pengertian strategis itu ada penjelasannya gitu maksudnya. Perencanaan, kita mulai dari perencanaan ya. Perencanaan itu adalah pemilihan sekumpulan kegiatan yang akan menjadi keputusan selanjutnya yang harus dilakukan itu kapan, bagaimana, oleh siapa. Maksudnya itu perencanaan itu adalah kumpulan kegiatan. Jadi ada perkumpulan kegiatan yang memutuskan kapan, bagaimana, dan apanya itu di situ. Dan perencanaan itu dalam organisasi itu sangat penting, sangat esensial atau sangat krusial gitu. Kenapa? Karena dalam kenyataannya, perencanaan itu memegang peran lebih penting daripada fungsi-fungsi manajemen lainnya. Secara sederhana atau intinya itu, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis untuk mengambil keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Jadi sederhananya itu, perencanaan itu adalah proses kita berpikir secara logis untuk menghasilkan sebuah keputusan yang rasional sebelum kita melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Perencanaan strategis menurut para ahli. Di sini kami dan teman-teman mengambil dua ahli. Yang pertama, menurut Kessner tahun 2001, perencanaan strategis atau strategic planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Kedua, menurut Lawrence tahun 1980, perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan dan dengan kegiatan yang mencakup serangkaian proses dan inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan. Perencanaan strategis menurut Islam. Jadi dalam Islam sendiri pun ada loh perencanaan strategis. Mari kita bahas. Perencanaan dalam Islam adalah pekerjaan mempersiapkan semua hal yang diperlukan dari awal hingga akhir dengan niat dan nilai syariat Islam. Dikutip dari hadis Nabi, jika engkau ingin mengerjakan pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan itu baik, ambillah. Dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Rawahu Ibnu Mubarak. Dari sepenggal hadis di atas itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya perencanaan itu sangat penting dalam sebuah pekerjaan, karena kita bisa tahu dari berencana itu kita bisa berpikir dengan logis, ya kan, ini tuh baik apa buruk, dan baik kita ambil, kalau buruk kita tinggalkan. Sesimpel itu aja. Perencanaan dalam Islam sangat berbeda dengan perencanaan konvensional akan berpatokan pada dunia, harta, jabatan, dan target. Sedangkan dalam Islam banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti apakah ini mengandung manfaat bagi orang lain, bagi orang banyak, atau tidak. Apakah ini haram? Mungkin ini baik untuk semua orang, tapi ini haram gitu. Jadi banyak pertimbangan. Dan dalam Islam itu kita tidak mencari harta, tapi kita mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis menurut Islam. Perencanaan dalam Islam adalah pekerjaan mempersiapkan semua hal
yang diperlukan dari awal sampai akhir, pekerjaan dengan niat dan dengan nilai syariat Islam. Jika engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan itu baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Hadis dari Ibnu Mubarak. Hadis di atas menjelaskan bahwa perencanaan sangat dalam sebuah pekerjaan penting, karena dengan itu kita bisa tahu baik buruknya pekerjaan yang akan kita lakukan. Perencanaan Islam sangat berbeda dengan perencanaan konvensional. Konvensional akan berpatokan pada dunia, harta, jabatan, target, sedangkan dalam Islam banyak hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan seperti apakah ini mengandung manfaat bagi banyak orang atau tidak. Tidak haram dan tidak mencari harta sedangkan mencari berkah dari Allah. Lanjutnya, falsafah perencanaan dalam Islam. Latar belakang. Setiap organisasi perlu melakukan sesuatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya, yang dimaksud perencanaan itu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan what, siapa, who, kapan, when, di mana, where, mengapa, why, dan bagaimana, how. Pengertian perencanaan secara syariah. Rumusan planning adalah penentuan terlebih dahulu apa yang dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara efektivitas, efisiensi, dan mempersiapkan input serta output dalam bentuk suatu kelompok atau organisasi. Yang hendak dicapai adalah keberhasilan. Tentu di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan secara konvensional. Nicholas McHugh tahun 1997, perencanaan atau planning yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Perbandingan perencanaan secara konvensional dan syariah. Secara konvensional, perencanaan merupakan kegiatan pemilihan alternatif, program-program, prosedur guna untuk pencapaian tujuan perusahaan ke depannya. Secara syariah, perencanaan adalah penentuan aktivitas yang akan dilaksanakan esok hari dengan mempertimbangkan manfaat di masa yang akan datang di dunia dan di akhirat dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi tahapan dan evaluasi perencanaan. Nah, di dalam tahapan dan evaluasi perencanaan itu terdapat 4 poin nih. Ada menetapkan target dan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan terakhir keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Oke, lanjut pengertian evaluasi. Evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris teman-teman, yaitu kata evaluation, yang diartikan sebagai penafsiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat suatu keputusan. Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Dari situlah tujuan evaluasi tersebut, agar rencana-rencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran akan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan pengertian evaluasi menurut para ahli nih, Nur Kancana pada tahun 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Kemudian ada Anin Anastasi pada tahun 1978 yang mengungkapkan bahwasannya arti evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional tersebut dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, serta juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas. Nah, proses evaluasi. Proses evaluasi dalam mengadakan sebuah evaluasi, teman-teman, terdapat beberapa proses yang akan dibahas kali ini, yaitu ada 6 poin. Yang pertama, apa yang menjadi bahan evaluasi. Kedua, bagaimana proses evaluasi. 3, kapan evaluasi diadakan. Keempat, mengapa perlu diadakan evaluasi. Kelima, di mana proses evaluasi akan diadakan. Keenam, terakhir nih, pihak yang mengadakan evaluasi. Gitu. Kemudian tahap-tahap evaluasi. Evaluasi memiliki beberapa tahapan yang perlu untuk diperhatikan. Berikut tahapan evaluasi yang perlu diperhatikan, ada 5 poin. Yang pertama, apa saja yang dievaluasi. Kedua, teman-teman, merancang kegiatan evaluasi. Ketiga, pengumpulan data evaluasi. Keempat, analisis data dan pengolahannya. Dan yang terakhir, kelima, pelaporan hasil evaluasi. Jadi 5 poin itu adalah tahap-tahap evaluasi ya, teman. Oke, jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada evaluasi formatif, kemudian ada evaluasi sumatif. Nah, yang formatif ini gimana sih? Formatif ini suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama berjalannya suatu kegiatan atau program kerja. Umumnya, waktu dalam pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan secara rutin seperti per bulan maupun per tahun. Begitu teman-teman ya. Sesuai dengan keperluan informasi dari hasil penilaian, dan manfaatnya adalah memberikan umpan balik kepada manajer program yang terkait dengan kemajuan hasil yang telah dicapai serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi selama berlangsungnya suatu kegiatan atau program kerja tersebut. Kemudian evaluasi sumatif. Kalau sumatif itu adalah suatu penilaian terhadap dari hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan hasil evaluasi ini sendiri diadakan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh suatu kegiatan atau program kerja. Itu teman-teman ya. Jadi ada 2 poin, ada terbagi menjadi 2 jenis-jenisnya, ada formatif dan sumatif. Kemudian yang terakhir, visi dan misi dalam perencanaan. Misi merupakan pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang tepat yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi sekarang dan masa depan. Dalam pembuatan misi tentunya
ada hal-hal berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan kompetensi utama. Kedua, memotivasi dan menginspirasi. Ketiga, realistis. Keempat, jelas dan mudah dimengerti. Kemudian visi. Visi memiliki peran untuk mendeskripsikan tujuan atau cita-cita suatu organisasi. Pernyataan visi diperlukan oleh perusahaan karena pernyataan ini memberikan pandangan ke depan yang positif, teman-teman. Visi mendeskripsikan rencana perusahaan secara inspirasional dalam jangka panjang yang masuk akal untuk diraih. Kemudian sama seperti misi, visi memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, memprediksi masa depan. Kedua, keberanian. Ketiga, memotivasi. Keempat, menginspirasi. Dan yang terakhir, kelima, menekankan kompetensi utama. Gitu teman-teman ya. Jadi visi dan misi dalam perencanaan itu sangat penting karena juga mempengaruhi kemajuan, perkembangan suatu organisasi maupun program kerja. Sekian video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi kami kelompok 3 mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.